Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam sejahtera untuk kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Podcast Bicara Iptek pagi ini kedatangan tamu Deputi 4 Badan Cyber dan Standarisasi Nasional BSSN, Bapak Slamet Aji Pamungkas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Salaman dulu, Pak. Ya, iya. Selamat Untuk pagi, Pak mempersingkat Sadri. waktu, silakan Pak biodatanya singkat nanti. Baik, Ya, baik. silakan Pak. Iya, baik. Saya Slamet Aji Pamungkas. Tapi sejak kecil sampai di kantor sekarang biasa dipanggil dengan nama Mamung, Pak. Oh iya. Dari pamungkasnya itu. Saya asli Wonosobo, Jawa Tengah. Daerah Dieng, Pak, daerah dingin. Sekolah sampai SMA di Wonosobo. Saya S1 jurusan matematik di Undip Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Kemudian alhamdulillah waktu kerja di BPT saya dapat beasiswa untuk melanjutkan S2 di Jepang dengan beasiswa state, Pak. Oh, state. State terakhir, Pak, saya, Pak. Tahun 98 waktu zaman Krismon itu saya berangkat. Kemudian kalau riwayat pekerjaan saya dari tahun 93 jadi CPNS sampai 2015 tuh di BPPT, Pak. Terakhir di Balai Ipteknet. Balai Ipteknet waktu itu saya sampai dengan jabatan fungsional perekayasa utama. Kemudian saya dipekerjakan di Badan Ekonomi Kreatif sebagai Kasubdit Informasi dan Pengolahan Data Ekraf 2015 sampai 2019. 2019 saya pindah lagi ke Badan Standarisasi Nasional atau BSN, Pak. Yang biasanya orang kenal BSN itu karena memproduksi SNI. Di situ sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi atau Kapusdatin sampai awal 2023, sekitar bulan April awal April 2023 saya masuk ke BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara sebagai Deputi Keamanan Cyber dan Sandi Perekonomian. Kalau lebih singkatnya disebutnya Deputi 4, Pak. Iya. Pak. Ya, terima kasih Pak. Karena tema kita kan terkait dengan keamanan cyber ya, untuk mendukung ekonomi digital di Indonesia. Ya, Pak. Mungkin silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa sebenarnya apa sih keamanan cyber itu? Dan bagaimana keamanan cyber itu bisa mendukung ekonomi digital di Indonesia gitu. Baik. Jadi mungkin saya tidak letterlek definisi, Pak, ya. Iya. Tapi saya cerita dulu tentang rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Pak. Waktu itu saya ketemu dengan, mungkin suatu saat bisa diundang ke sini, Pak, salah satu staf ahli menterinya Pak Edwin Manangsang. Oh, Edwin Manangsang. Iya, dulu Trio Libel, Pak. Oh, itu? Iya. Oh. Nah, saya diskusi dengan beliau menyampaikan kerangka kerja ekonomi digital nasional menuju Indonesia Emas 2045. Jadi harapannya ekonomi digital itu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, Pak. Karena sekarang memang semuanya sudah serba digital kan, Pak. Iya. Jadi indahnya ekonomi digital bisa mendukung perekonomian nasional. Yang tadinya misalnya di depan rumah saya saja lah, nggak usah perusahaan yang besar-besar itu. Bubur ayam yang tadinya pembelinya hanya di sekitar rumah kita, dengan ekonomi digital kan dia bisa melayani yang jauh-jauh, Pak. Iya. Karena dia masuk ke marketplace. Kemudian selain itu penghasilan dia bukan untuk dia sendiri lagi, Pak. Dengan ekonomi digital, penjual bubur ayam, soto Lamongan itu bisa menghidupi sektor lain. Sektor transportasi misalnya ada GoFood dan sebagainya kan, Pak. Jadi yang jualan saya, yang beli Pak Sadri, tapi orang lain menikmati, Pak, yang nganter makanannya, Pak. Iya. Kemudian lebih praktis juga. Saya kalau bayar tidak harus bawa uang, ya kan, Pak? Iya. Bisa dengan kris, bisa dengan transfer dan sebagainya. Kemudian praktis juga, Pak. Jam 11, jam 12 malam saya lapar, tidak harus keluar rumah, Pak. Ambil HP, pencet, mungkin
10 menit kemudian pesanan sudah datang, Pak. Itu indahnya ekonomi digital, Pak. Nah, namun pada kenyataannya semakin digital, semakin besar risiko gangguan terhadap digital tersebut, Pak. Akhirnya kami diskusi bahwa akhirnya ekonomi digital itu salah satu pilar utamanya adalah keamanan cyber, Pak. Untuk melindungi supaya ekonomi digitalnya itu tetap indah, Pak. Iya. Karena ini pengalaman pribadi nih, Pak Sadri. Jadi saya makan di Soto Lamongan, penjualnya itu mengeluh, Pak. Mas, saya tuh sudah pakai kris, tapi kok nggak ada uang masuk ya gitu, Pak. Sudah 2 minggu ini nih, kalau sampai sebulan saya udah nggak punya lagi, omset saya udah habis. Ternyata, Pak, kejadiannya krisnya itu dipalsu, Pak. Oh gitu. Dipalsu sama pembeli. Nah itu kan literasi digital. Mungkin waktu kita menawarkan kris tidak termasuk literasi digital kan, Pak. Iya. Mohon maaf kalau kita ke apa sih ke yang sudah inilah sudah matang gitu, ke minimarket. Begitu Pak Sadri membayar pakai kris kan keluar sendiri, Pak, struknya kan. Nah, tapi kalau di Soto Lamongan itu kan enggak, Pak. Paling Pak saya udah bayar. Oh ya, Pak, suaminya sibuk bikin soto, istrinya sibuk nyuci mangkok. Akhirnya udah ya Pak, udah. Ternyata uangnya tidak masuk ke dia tapi masuk ke orang lain. Jadi penjahat cyber itu tidak peduli, Pak. Mulai dari yang mikro sampai yang perbankan sampai yang Pertamina, kalau dia mau nyerang ya serang aja seperti kemarin kejadian di KLIA kan, Pak. Di Kuala Lumpur International Airport itu kan serangan cyber juga tuh, Pak. Ya, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Gambarannya bagaimana kita berusaha melindungi ekonomi digital dari para penjahat cyber. Nah, kebijakannya mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi yang disampaikan oleh Bapak ini kan memang ancaman itu di depan mata, Pak ya. Di depan mata, dengan Pak. Perkembangan digital ini ya. Ya, penjahatnya lebih pintar dari kita, Pak. Nah, karena Bapak kan dari sisi pemerintah ya. Ya. Bagaimana kira-kira pemerintah dan sektor non pemerintah ya, swasta itu bekerja sama, Pak, sehingga bisa memperbaiki perekonomian kita di era digital ini. Baik, Pak. Jadi saya sebagai contoh, banyak sih peraturan, Pak, tapi sebagai contoh saya akan mencontohkan 2 peraturan presiden, Pak. Peraturan presiden nomor 82 tahun 2002 tentang pelindungan infrastruktur informasi vital. Ya. PIIV atau IIV. Kalau saya menyebut IIV berarti infrastruktur informasi vital. Bagaimana kita berusaha melindungi, misalnya gini, Pak. Infrastruktur informasi vital itu suatu sistem elektronik bisa dikategorikan sebagai infrastruktur informasi vital apabila sistem elektronik itu diganggu bisa menyebabkan krisis di negara, Pak. Contohnya kemarin kasus PDNS. Nah, PDNS itu masuk sebagai infrastruktur informasi vital. Kan waktu kasus PDNS itu bukan hanya PDNS yang terganggu, Pak, tapi pihak-pihak yang menempatkan aplikasi di PDNS kan pasti ada banyak. Imigrasi itu kan layanannya jadi kacau, Pak. Jadi imigrasi yang sudah servisnya sudah bagus, kalau kita mau ke luar negeri, mau ngontrol visa mungkin 2 menit karena PDNS-nya down, kemudian sistem imigrasinya ikut tidak aktif, itu kan menyebabkan antrian di dalam dan di luar negeri itu, Pak. Nah, itu salah satu infrastruktur yang harus kita lindungi, Pak. Nah, melalui Perpres nomor 82 tahun 2022. Kemudian ada Perpres lagi. Saya lupa, Pak, nomornya, Pak, tapi pokoknya untuk melindungi. Ada lagi strategi keamanan cyber nasional, Pak. Jadi kalau Bapak tadi menanyakan tentang gimana sih BSSN kolaborasi dengan pemerintah, instansi pemerintah lain maupun swasta, salah satu pasal di strategi keamanan cyber nasional itu menyebutkan bahwa keamanan cyber itu minimal aktornya ada 4, Pak.
pemerintah, industri, komunitas, dan perguruan tinggi. Artinya BSSN tidak bisa Pak jalan sendiri mengamankan cyber nasional. Iya. Bapak bayangkan, tadi saya menyebut IIV. IIV itu ada 8 sektor Pak. Ada sektor keuangan, sektor energi sumber daya mineral, sektor pangan, sektor pertahanan, sektor administrasi pemerintah, sektor TIK, sektor transportasi. Kita umpamakan saja salah satunya sektor keuangan Pak. Di dalam sektor keuangan itu ada berapa bank di Indonesia? Ada berapa asuransi di Indonesia? Ada berapa ratus sistem pembayaran di Indonesia? Ada berapa ratus yang bekerja sama dengan pasar modal Indonesia Exchange IDX ya Pak? IDX ya. IDX ya. Nah, kami harus melindungi itu semua Pak. Belum lagi di sektor energi. Coba bayangkan Pak. Sekarang semua sudah serba digital. Mungkin dulu kita dulu tuh mungkin nyebutnya objek vital Pak. Objek vital. Objek vital. Objek vital dilindungi dengan kawat berduri, dengan CCTV, dengan satpam Pak. Nah sekarang kan karena perkembangan teknologi, objek vital itu misalnya PLN gitu. Orang menyalakan listrik tidak harus datang ke instalasi PLN kan Pak. Seperti di BMKG kan ada war room kan Pak. Ada operasional room, tinggal mencet-mencet dari situ kan Pak. Ya. Mempermudah pekerjaan kita tapi juga berisiko tuh Pak. Bayangkan kalau nah contoh terbaru di negara maju seperti kemarin Spanyol, Portugal itu aja listriknya bisa blackout kan Pak. Meskipun mereka tidak menyatakan itu sebagai serangan cyber, kemungkinan serangan cyber itu ada Pak. Coba kalau Indonesia, mudah-mudahan jangan sampai ini yang bikin kayak kadang-kadang saya nggak bisa tidur Pak. Ya. Kalau PLN-nya diserang, mati lampu di seluruh Indonesia. Kan PLN ada OT kan Pak, operasional teknologi, ada juga IT-nya kan Pak. Nggak usah lama-lama lah Pak, 4 jam. Mungkin aplikasi-aplikasi itu masih nyala karena ada genset, ada UPS. Tapi kan BTS mati Pak. Waktu kita blackout dulu kan kita pernah ya? Pernah kan? Ya. Pernah PLN blackout gara-gara katanya pohon tumbang di daerah Ungaran kan? Ya. Jadi layanan akan berhenti semua Pak. Ekonomi berhenti Pak. Makanya satu sistem elektronik yang apabila diganggu bisa menyebabkan krisis di Indonesia itu masuk sebagai kategori infrastruktur informasi vital. Itu harus dilindungi dengan berbagai cara, mulai dari pra-insiden, penanganan pada saat insiden, sampai dengan pasca insiden untuk menjamin bisnis continuous plan Pak. Mungkin nanti secara detailnya bisa saya jelaskan lagi Pak. Gambarannya seperti itu. Cukup jelas Pak ya saya menjelaskan. Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Podcast Bicara Iptek telah hadir dalam beberapa episode. Kami akan tetap menjunjung tinggi bagaimana perkembangan iptek di tanah air. Saat ini saya sebagai host podcast Bicara Iptek sedang mencari para peneliti, perekayasa, periset, dosen, bahkan mahasiswa untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang dimiliki kepada para pemirsa yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan menjadi narasumber pada podcast Bicara Iptek, Bapak Ibu sekalian bisa memperkenalkan inovasi-inovasi kepada pemirsa yang sangat beragam. Podcast Bicara Iptek adalah sebagai wadah untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, perekayasaan dari para peneliti. Jika Anda tertarik untuk berbagi wawasan dan mensosialisasikan hasil-hasil penelitian, inovasi iptek kepada pemirsa, Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan ke email yang tertera pada deskripsi video ini. Pak, ini memang ancamannya luar biasa sekali ya. Yeah. Kita tidak bisa lengah, dan terkait dengan ancam-mengancam ini kan memang tidak luput dari peran teknologi. Ya betul Pak. Iptek ya. Ya iptek. Kira-kira teknologi keamanan cyber itu bisa nggak dijelaskan Pak? Seperti apa sih? Baik. Supaya dengan teknologi itu kita bisa aman gitu. Baik Pak. Baik. Nah,
Saya agak muter sedikit nggak apa-apa Pak ya? Ya, silakan Pak. Ada satu standar Pak. Standar Nasional Indonesia atau SNI yang mengadopsi dari ISO. SNI nomor 27001 sekarang versinya tahun 2022 tentang sistem manajemen keamanan informasi Pak. Oh, sistem manajemen keamanan. Ya, itu yang menjadi dasar dari keamanan informasi, keamanan cyber dan sebagainya. Nah di situ Pak, di situ dibahas 3 aktor. People, teknologi, dan proses. Tapi di SNI itu sendiri Pak, ternyata antara 60 sampai 70% yang dibahas people Pak. People, People. teledoran mungkin. Ya, people, jadi awareness. Gitu Awareness. kan. Jadi, makanya kami BSSN itu tidak hanya, ini Pak, saya lupa. Saya biasanya di setiap event memulai dengan satu kalimat. Kalimat saktinya BSSN, kalimatnya Bapak Sandi Nasional. Pak Sandi Nasional itu Mayor Jenderal Rubiono Kertopati Pak. Beliau seorang dokter tapi Mayor Jenderal. Beliau adalah Bapak Sandi Indonesia yang mendirikan lembaga Sandi Negara dulu Pak. Oh, Sandi Negara. Ya. Beliau menyampaikan satu kalimat gini Pak. Hanya karena kesalahan satu orang sahaja bisa meruntuhkan satu negara. Ya. Apalagi kalau cuma perusahaan Pak. Ya kan? Negara saja bisa runtuh hanya kesalahan satu orang saja Pak. Jadi people-nya itu Pak yang salah satu. Karena di berbagai kasus cyber itu penyebabnya bukan teknologi Pak. Tapi justru people. Keteledoran. Dan yang kami temui sebetulnya banyak Pak. Yang diserang itu bukan di pusat Pak. Ibaratnya kalau markas diserang pasti sudah banyak satpamnya kan Pak. Iya. Pakai firewall, pakai antivirus, segala macam yang Bapak bilang teknologi tadi Pak. Iya. Nah, kalau saya masuk rumah Pak Sadli, maaf Pak, misalnya saya mau mencuri gitu, mungkin saya tidak lewat gerbang depan Pak. Gerbang depan ada CCTV, grendelnya juga double. Tapi saya puterin dulu nih rumah Pak Sadli yang paling lemah tuh di mana. Dan si penjahat itu selalu mencari mata rantai terlemah dari sistem Pak. Salah satu mata rantai terlemahnya biasanya sumbernya adalah di people Pak. Sudah ada teknologi nih, saya sudah beli teknologi antivirus diupdate. Pak Sadli nggak pernah update patch. Sementara antivirus versinya Pak Sadli itu udah terkenal di mana-mana, kelemahannya di sini gitu. Nah si penjahat sibernya masuk dari situ Pak. Itu kalau kita memanfaatkan kelemahan manusia dan teknologi. Bisa juga Pak. Yang paling banyak itu salah satunya phishing Pak. Menyamar Pak. Menyamar. Ya termasuk APK palsu itulah Pak. PDF palsu dan sebagainya itu. APK itu ya? Ya. Begitu diklik ternyata sebetulnya saya mengambil kredensial Pak Sadli. PIN perbankan, username, passwordnya saya ambil, jadi saya bisa masuk ke sistem secara legal Pak. Sistem tidak akan mendeteksi saya sebagai penjahat Pak, karena kredensial Pak Sadli yang saya ambil. Jadi ya sistem akan mendeteksi resmi nih akunnya Pak Sadli gitu Pak. Jadi antara teknologi, SDM, proses itu tata kelola Pak. Tiga-tiganya harus seimbang Pak. Kalau ada teknologi tapi tidak ada tata kelola, tidak ada SOP yang mewajibkan, misalnya kantornya mah rajin Pak, beli antivirus terbaru, beli software keamanan terbaru, tapi SOP-nya tidak mewajibkan pegawainya untuk melakukan update. Iya. Atau berikutnya teknologinya ada, SOP-nya ada, SDM-nya nggak patuh Pak. Jadi dari 1.000 orang, satu saja yang nggak patuh sudah cukup untuk masuk Pak. Iya. Jadi apa yang Bapak sampaikan ini memang fokusnya itu kan 3 tadi ya, tapi yang utama itu SDM. Karena kadangkala SDM namanya manusia ya, suka teledor, suka menggampangkan, tidak lockout tapi buka komputernya terus, kan gitu kan? Ya Pak Sadli misalnya saya stafnya Pak Sadli.
sedang login karena saking patuhnya Pak Sadli dipanggil langsung kabur aja Iya. gitu kan. Nah, Masih nanti on kan? masih on. Nah, itu begitu orang lain masuk ya atas nama saya Pak gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini Pak, memang security ya, keamanan ya. Ya. Keamanan negara pun memang bahaya kan, dalam bahaya kalau memang tidak Ya, betul, patuh. Pak. Kalau menurut Pak Deputi ini kondisi saat ini dan permasalahannya apa sih yang di negara kita ini Pak? Itu saya tidak langsung ke to the point, tapi ini Pak. Jadi ada paradigma keamanan cyber Pak. Saya berharap minimal 4 paradigma itu berjalan dengan baik. Pertama, paradigma bahwa keamanan cyber itu sebagai investasi. Jangan dianggap sebagai cost center. Kedua, paradigma keamanan cyber itu harus by design, bukan by incident, Pak. Berikutnya, keamanan cyber itu kolaborasi. Tidak hanya tanggung jawab orang IT, Pak. Tuh, karena nanti masing-masing saya jelaskan. Kemudian terakhir, keamanan cyber itu akan lebih mudah berjalan kalau kebijakannya top down, Pak. Top down ya? Top down, political will dari. Karena gini, Pak. Nah, mulai dari top down itu, Pak. Kalau saya dulu waktu di Pusdatin BSN mau sertifikasi SNI tadi Pak yang saya sebut 27001. Yang pertama diwawancara oleh auditornya itu top levelnya manajemen Pak. Begitu top levelnya tidak komit, political will-nya tidak ada, itu sudah langsung diputuskan tidak bisa mendapatkan sertifikat SNI itu tadi Pak. Lah karena gimana? Kalau nanti suatu saat ruangan ini yang tadinya tidak ada CCTV, saya minta CCTV, tapi Pak Sadli sebagai top levelnya, boros itu nggak usah beli gitu. Kan, nah kecuali Pak Sadli sebagai top levelnya, apapun yang diminta untuk keamanan cyber silahkan diadakan gitu. Ya. Dulu tuh Pak Bambang Prasetyo ya, kepala BSN. Bambang Setiadi. Bambang 2 kali. Ada, ini yang terakhir Pak. Yang terakhir Pak Bambang Prasetyo. Bambang Prasetyo itu. Beliau sampai bilang ke semua eselon 1 dan eselon 2 di BSN, apa kata Pak Mamung gitu. dalam hal keamanan cyber adalah kata saya. Kalau yang nggak nurut berarti nggak nurut sama saya. Jadi saya dengan bagian keuangan mau minta apa aja dibeliin, Pak. Iya. Itu political will. Karena dari atas ya. Atas. Nah, kemudian top down tadi Pak ya. Iya. Terus keamanan cyber itu kolaborasi. Jangan hanya Pak Sadli merasa bahwa sudah ada orang IT sudah cukup. Karena belum tentu orang IT-nya Pak yang nyerang Pak. Yang diserang maaf. Jadi bahkan orang yang tidak punya pengetahuan tentang IT, tentang keamanan cyber bisa menyebabkan rusaknya sistem Pak. Contoh sederhana begini Pak. Itu makanya di SNI 27001 tuh people itu termasuk yang diutamakan kan. Gini Pak, dulu zaman saya di BPPT itu kan saya di Balai Ipteknet Pak. Mau bersih-bersih NOC lah Pak. Ya dulu ada Pak Hamam segala kan. Kita sudah di-brief semua Pak. Saya bagian ngerapiin kabel, satu ngerapiin apa. Nah, kita lupa nge-brief ke, mohon maaf, office boy-nya Pak Pramubakti. Tugas dia hanya nyedot debu-debu yang ada di karpet Pak. Karena itu kan bisa menimbulkan penyakit, bisa datang tikus kalau bekas makanan. Nah kasusnya adalah gini Pak, waktu dia mau nyedot ruangan, dia nggak kebagian colokan Pak. Dia pikir pinjam 5 menit cabut salah satu colokan, ternyata colokan server Pak. Nah itu makanya jangan hanya orang IT tapi sampai ke satpam, ke office boy, semua pihak tuh harus dikasih awareness Pak. Makanya itu keamanan cyber itu kolaborasi. Bukan hanya orang Pusdatin, bukan hanya orang divisi IT, tapi semua pihak tuh harus berkolaborasi menahan. Kalau Pak Sadli sebagai deputi gitu, mungkin saya nggak perlu nanya Pak Sadli, tapi saya cek dulu. Yang tiap hari masuk ruangan Pak Sadli ngasih kopi siapa ya?
Kan kalau ada tamu sekretaris nyegat Pak. Iya. Tapi kalau dia yang bawa kopi, bawa gorengan ke Langsung. ruangan, langsung. Saya bayar dia aja Pak. Iya. Mas tolong kalau laptopnya Pak Sadri lagi nyala difotoin. Atau ada dokumen apa aja di situ difotoin gitu Pak. Jadi ternyata kelalaian kecil itu yang bisa menyebabkan runtuhnya satu negara Pak. Kemudian tadi keamanan cyber by design. Jangan setelah kejadian baru mendekat ke BSSN Pak. Susah, ibaratnya gini loh Pak. Seperti kesehatan Pak. Bapak sebelum sakit itu sudah nanya ke dokter. Supaya saya misalnya kayak saya sudah umur 50 ke atas tuh ke dokter. Nanya sebaiknya saya makanan apa, pola hidupnya seperti apa. Jangan setelah sakit baru ke dokter gitu loh Pak. Nah itu keamanan cyber by design Pak. Ya. Jadi sejak kita membangun satu sistem, sejak perencanaan sebaiknya sudah menyertakan orang-orang keamanan cyber. Jadi yang Bapak sampaikan ini masalah keamanan cyber ini bukan tugas orang IT saja, iya, tapi Pak, iya. semua ya. Semua yang ada di situ mulai dari top level sampai ke bawah gitu. Iya, sampai ke office boy pun juga kan. Office boy itu. gitu. Nah, itu tadi Bapak jelaskan. Satu lagi Pak, keamanan cyber sebagai investasi. Ini yang masih susah Pak. Tapi itu yang saya temui di pekerjaan saya sehari-hari. Misalnya gini Pak Sadli. Pak Sadli punya pabrik sepatu Pak. Memproduksi sepatu sehari 100 pasang. Pak Sadli nambah satpam berapapun produksinya nggak akan naik Pak. Iya kan Pak? Iya. Satpam itu tidak akan menaikkan produksi sepatu. Makanya saya punya pikiran ngapain punya satpam produksi sepatu saya nggak naik. Kalau saya punya satpam malah ngabisin uang aja tiap bulan saya harus bayar satpam. Tapi dia lupa kalau tidak ada satpam itu mesin produksinya dicuri orang, kita tidak bisa memproduksi apa-apa kan Pak. Makanya keamanan cyber. Ada satu case Pak di salah satu perusahaan minyak di Sumatera. Ternyata yang jaga sistem itu adalah sebagai front office, sebagai perlengkapan, sebagai yang megang sistem. Ternyata waktu kami mendeteksi ada anomali yang kemungkinan menjadi serangan cyber, kami tidak punya kontak personnya Pak. Baru kami dapat kontak personnya jam 5 pagi. Kejadiannya kami memonitor istilahnya ini di rumah Pak Sadli ini kayaknya ada orang masuk rumah. Tapi saya nggak bisa nelpon Pak Sadli. Gitu. Pak Sadli baru bisa saya hubungi si PIC itu jam 5 pagi Pak. Ternyata sudah terjadi insiden sistemnya dihack oleh ransomware Pak. Jadi apa? Semua data dienkripsi. Kapalnya yang mau eksplorasi minyak, mau ngebor minyak nggak bisa jalan Pak. Karena data koordinatnya dienkrip. Terus data-data penting lainnya dienkrip. Efeknya apa? Pak Sadli sebagai pengusaha minyak itu rugi Pak. Rugi miliaran Pak. Sudah bayar kapal berikut krunya. Terus Pak Sadli juga ternyata harus survei lagi di mana titik-titiknya. Nah, cara termudahnya akhirnya cara yang tidak pernah disarankan oleh BSSN adalah Pak Sadli membayar tuntutan si penjahat. Kalau tuntutannya cuma 5 miliar daripada saya rugi sewa kapal 100 miliar, saya harus harus survei lagi puluhan miliar. Iya. Nah, saran saya kenapa tidak sejak awal saja keamanan cybernya by design, terus keamanan cyber sebagai investasi. Kalau dia mau investasi orang untuk menjaga cybernya, insya Allah kejadian itu tidak terjadi Pak. Toh misalnya bayar orang itu mungkin 5-10 juta lah Pak, nggak sampai miliaran Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu,
nama budaya saling kebajikan. Kami dari podcast Bicara Iptek senantiasa ingin memberikan informasi terkini terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaik. Saya ingin mengajak kepada para pemirsa untuk terus mengikuti dan membantu untuk mengembangkan keberadaan podcast ini menjadi lebih handal dan terpercaya. Untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk ikut berpartisipasi di dalam pengembangan podcast Bicara Iptek ini. Anda bisa melakukannya dengan cara sangat mudah, yaitu dengan mendapatkan electronic book warna-warni katalis merah putih yang ditulis oleh Insinyur Yana Meliana dan tim PT Pertamina. Buku ini tidak hanya diperuntukkan untuk mendapatkan wawasan baru terkait bidang katalis untuk mendukung BMBM, tetapi juga sekaligus untuk mendukung pengembangan podcast Bicara Iptek di masa depan. Setiap pembelian buku ini akan sangat bermanfaat bagi pengembangan podcast Bicara Iptek dan juga sekaligus memperluas wawasan para pemirsa terkait dengan bidang katalis. Segera dapatkan buku warna-warni katalis merah putih karya anak bangsa. Link pembelian buku dapat diperoleh pada deskripsi video ini. Jadi ini luar biasa sekali, sudah meluas ya bagaimana kiat-kiat kita bahwa keamanan cyber itu sangat penting sekali ya. Penting Pak, ya. Karena bukan hanya sekedar diucapkan gitu. Nah, kita melihat perkembangan lingkungan strategis global ya. Ya baik Pak. Ini kan sebenarnya kan ke depan itu kan berperang itu kan bukan dengan pistol ya, tapi dengan cyber kan. Iya betul. Nah Pak, itu kira-kira bagaimana Pak perkembangan global ini? Ada negara yang bisa kita jadikan acuan atau memang Indonesia juga sudah setara gitu ya, terkait dengan lingkungan strategis global itu? Ya baik Pak. Jadi pada dasarnya jadi gini Pak. BSSN itu meskipun instansi pemerintah punya satgas yang bekerja 24/7 Pak. Tugasnya memonitor traffic internet di Indonesia. Tapi karena kekurangan kita masih belum bisa memonitor 100%, kita bekerja sama dengan pihak-pihak luar juga Pak. Dengan Cyber ASEAN, dengan Eropa, dengan mana-mana gitu Pak. Karena terus terang kan kalau teknologi kita mungkin masih belum bisa mengejar teknologi negara-negara tertentu yang sudah maju Pak, dari teknologi maupun SDM-nya. Jadi kemarin saya belum lama ketemu dengan saya lupa tapi kalau di Indonesia kan BSSN Pak. Itu di Singapura tuh namanya apa gitu saya lupa. National Cyber apa gitu. Kita ngobrol ternyata di sana tuh sudah begitu patuhnya masyarakat, sudah begitu tingginya. Tapi sih di akhir obrolan, tapi Bapak jangan studi bandingnya ke Singapura Pak. Karena sama Jakarta Selatan juga masih besaran Jakarta Selatan. Kecil ya. Satu lingkupnya kecil, kedua tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakatnya juga. Kalau di sana ada undang-undang nggak usah disosialisasikan juga orang sudah jalan sendiri. Kalau di kita mungkin sudah diteriak-teriak seperti apa masih dilanggar gitu loh Pak. Tuh terus kita tidak tertutup juga dengan negara-negara lain Pak. Untuk contohnya misalnya dengan Rusia. Di sana kalau nggak salah tuh Rusia tuh Kaspersky itu Rusia ya. Itu juga kita kerjasama. Jadi banyak kerjasama ya. Banyak Pak, banyak kita tidak menutup diri bahwa kita masih sangat kurang Pak kerjasama dengan global gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat Pak, tadi kan kita sudah bahas bagaimana kondisi di Indonesia ya, permasalahannya tadi. Kemudian ada acuan dari global ya. Ada negara-negara yang Bapak saya sampaikan tadi. Kira-kira bisa nggak disampaikan kondisi yang diharapkan untuk negara kita Pak terkait dengan masalah keamanan cyber untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital kan? Ya, baik Pak. Kembali lagi kita berharap bahwa tingkat kesadaran masyarakat makin membaik. Contohnya kita tidak mudah ditipu oleh phishing. Tidak mudah mengklik sesuatu yang kita ragu. Kemudian berikutnya kita berharap juga saya sedang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk percepatan tumbuhnya industri keamanan cyber nasional
khususnya talenta-talenta lokal, Pak. Jadi sampai kita membuat satu asosiasi yang siap menampung untuk bekerja sama dengan startup, dengan yang sudah matang dan sebagainya. Karena sebetulnya bisnis keamanan cyber itu masih tinggi sekali, Pak. Ya, masih tinggi sekali peluangnya. Dan sebagian besar masih sekarang diambil oleh pemain-pemain besar dari asing kan, Pak. Sayang sekali sementara di Indonesia itu sebetulnya talentanya banyak sekali. Jadi kita berharap bahwa satu dari masyarakat tingkat kematangan, keamanan dan kesadaran cybernya semakin meningkat. Dari industri semakin banyak industri keamanan cyber di Indonesia. Ibaratnya gini lah Pak. Kalau misalnya saya sebagai polisi kan juga punya keterbatasan kan Pak. Itu yang jaga bank siapa sih? Satpam. Iya. Yang jaga perumahan satpam. Semakin banyak satpam cyber semakin tenang hidup saya Pak. Iya, jadi kami sedang melakukan percepatan tumbuhnya industri keamanan cyber di Indonesia. Kalau tugasnya hanya di kami kewalahan Pak. Tapi semakin banyak satpam cyber, apalagi satpam cyber lokal gitu kan. Sama seperti satpam di perumahan ini kan yang jaga satpam Pak, bukan polisi kan. Iya. Kalau semuanya harus polisi ya tidak mencukupi kan. Nah, cuma satpamnya sebaiknya yang disertifikasi Pak. Makanya di BSSN ada satu pusat namanya pusat sertifikasi Pak. Oh gitu. Nanti misalnya Pak Sadli punya produk tentang atau sistem keamanan cyber bisa disertifikasi di situ supaya meyakinkan bahwa sistem Bapak itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi kalau ibaratnya kalau satpamnya juga satpam bersertifikat kan lebih tenang Pak. Dia punya ilmunya untuk bagaimana mengamankan lingkungan, kalau ada penjahat juga bagaimana mengatasinya dan sebagainya. Ya, kalau Bapak sampaikan tadi memang ini kita sangat berharap peran strategis dari BSSN ya. Ya, Karena memang imamnya lah ya. ya Kalau untuk keamanan mudah-mudahan cyber ya. mungkin ditunjang oleh institusi lain lah seperti itu. Kalau menurut Bapak di BSSN sendiri tuh terkait dengan sumber daya manusia ya. Apakah memang saat ini sudah cukup atau memang perlu peningkatan kapasitas atau Ya. terkait di bidang cyber itu Pak? Baik Pak. Jadi di BSSN ada satu pusat namanya Pusat Pengembangan SDM Pak. Oh ada. Ada pun juga pusdiklatnya di Sentul. Kalau Pusat Pengembangan SDM itu sebagai pusat untuk mengembangkan SDM internalnya BSSN maupun mitra Pak. Oh gitu. Jadi zaman saya dulu masih belum di BSSN, saya senang sekali kalau anak buah saya, staf saya dipanggil pelatihan di BSSN, nginep di BSSN 5 hari karena ada mesnya, ada kelasnya, ada kantinnya dan sebagainya Pak. Jadi di BSSN ada Pusat Pengembangan SDM dan satu lagi Pak, BSSN tuh ada satu Poltek Pak. Politeknik. Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Oh punyanya BSSN itu? Punya BSSN. Oh. Jadi belajarnya hanya tentang cyber dan sandi Pak. Dan itu sayangnya sampai sekarang kebutuhan BSSN juga masih disupport dari situ. Jadi sudah banyak instansi Pemda yang pesan supaya Pak lulusannya untuk kami gitu. Ibaratnya kalau ada STAN, ada STPDN. Nah, cuma kebutuhan di kami sendiri belum terpenuhi, jadi 100% lulusannya masih masuk BSSN Pak. Kecuali dan karena ini Pak, zaman dulu tuh Pak, BSSN kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Pak. Di setiap kedutaan besar ada orang BSSN yang memastikan keamanan informasi dan komunikasi antar kedutaan besar atau dengan pusatnya di Indonesia Pak. Jadi bagaimana saya yakin pesan yang saya kirim ke Pak Sadli tidak diambil di tengah jalan oleh orang lain. Ya. Kalaupun bisa diambil, orang lain itu tidak bisa membaca gitu. Nah itu ada di ilmunya, ada di Politeknik Cyber dan Sandi Negara di Ciseeng Pak. Ciseeng ya? Ya, sekarang setiap tahun meluluskan 100 orang Pak. Langsung dipekerjakan di BSSN. Ya, mereka D4 tapi setara S1. Sarjana apa?
STR ya, Ya, terapannya. ya. Ya Mereka. mungkin ini tuntutan mungkin pemerintah daerah ya. Mungkin pemerintah daerah itu bisa mengirim orang kali sekolah di Nah, itu situ. Pulang kembali ke situ kan untuk Nah, itu memperkuat. yang sedang kami coba supaya itu tidak melanggar aturan kan Pak. Bisa jadi Pak kami titip dong. Kalau kabupaten kota itu kan kalau di Indonesia ada 600 Pak. Iya. Kalau satu kabupaten nitip satu aja udah 600 Pak. Sudah 600 ya. Sedangkan kapasitas di situ hanya 400 Pak. 400 untuk 4 kelas. Kelas 1, 2, 3, 4. Nah, itu artinya kalau kami menerima, sebetulnya kami masih senang sekali menerima, cuma kami juga harus mengajukan lagi ke Kementerian Keuangan untuk menambah gedung, menambah makan, menambah kelas dan sebagainya. Artinya kalau orang internal bisa langsung bekerja sebagai pegawai BSSN, baik. tapi kalau titipan dari pemerintah daerah dikembalikan gitu dikembalikan kan. ke instansinya. Sebaiknya seperti itu Pak. Kami sedang mencoba tapi kalau kami menerima saja, begitu orangnya di situ nanti ruangannya nggak ada kan repot juga Pak. Makanya kami apalagi sekarang infrastruktur termasuk yang efisiensi moratorium kan Pak gitu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa itu Pak. Karena biar BSSN juga tidak terlalu repot ya. Atau mungkin nanti setelah BSSN tahun ini atau tahun depan sudah cukup. Mungkin lulusan berikutnya 100 itu bisa disebar ke. Iya betul. Ya sekarang itu di Setnek, di KPK itu ada Pak. Disebar gitu. Jadi itu memang karena SDM kan kuncinya Pak ya. Salah satu kunci berat itu. Nah kalau kita masuk ke ini kan BSSN kan institusi negara. Tentu kita bisa melihat kebijakan strategi upaya ya. Kebijakannya mungkin dari pimpinan tertinggi, mungkin Bapak bisa jelaskan kemudian strateginya seperti apa. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan seperti apa sih sampai saat ini Pak? Baik, jadi basisnya adalah itu tadi Pak, strategi keamanan cyber nasional. Ya. Mulai dari pencegahan, penanganan insiden, sampai dengan pasca insiden. Kemudian kalau aktornya mulai dari pemerintah, industri, asosiasi, dan perguruan tinggi. Saya lupa persisnya, tapi nanti mungkin saya bisa kasih ke Pak Sadli ya paparan PowerPoint saya untuk menyertakan ini. Mulai dari mitigasi risiko, pengembangan SDM, dan semuanya sudah ada di situ Pak. Jadi kami salah satu basisnya adalah kami menjalankan strategi keamanan cyber nasional untuk mendukung, insya Allah syukur-syukur bisa menjamin Pak ya, menjamin keamanan cyber di Indonesia. Karena itu harapan kita kan seperti itu. Sistem itu tidak ada yang aman sebetulnya Pak. Yang ada sistem yang diamankan. Kalau saya dulu jadi programmer ditanya, Pak Mamung sistemnya aman nggak? Enggak gitu. Lah terus gimana kami mau beli? Ya memang tidak pernah saya bikin sistem yang bisa dibilang aman, tapi kami sudah mencoba mengamankan dari sistem yang diamankan gitu Pak. Kalau secure harus ada ED-nya di belakang Pak. Sistem yang diamankan. Kalau kita bilang secure, besok sudah dites sama penjahat Pak. Iya, kalau kita sudah bilang secure gitu ya. Iya, besok sudah dites. Ini ibarat gini loh Pak, diamankan tuh apa Pak? Kita beli sepeda motor, itu kan sudah diamankan Pak. Ada kuncinya kan Pak. Tapi apakah aman? Tidak kan Pak. Karena penjahatnya ternyata punya kunci T. Iya. Yang dari master semua kunci. Oke, kemudian untuk berikutnya selain itu saya beli kunci cakram, kunci apa. Itu kan diamankan. Apakah itu aman? Ya mungkin sehari aman, tapi pada saat kita membeli kunci pengaman, penjahatnya kan beli juga Pak. Kita hanya pakai, penjahatnya mempelajari kelemahannya kan Pak. Iya. Jadi kalau pasti selalu ada ya celah ya. Selalu ada celah. Nah itu makanya never ending project Pak, keamanan cyber itu karena kita berpacu dengan keahlian para penjahat yang mereka mungkin punya waktu 24/7 kan. Iya. Jadi mungkin ada sedikit mungkin bisa disampaikan tips ya
yang sederhana tapi memang penting dilakukan oleh instansi-instansi gitu, Ya. terutama instansi pemerintah, swasta. Kira-kira tips yang mudah gitu Pak, Ya, dalam Pak. keseharian mereka di kantor, sebenarnya harusnya apa sih yang harus ditertibkan gitu, SOP-nya yang bagus gitu, supaya Ya. kita terhindar gitu. Ya, kalau tadi tipsnya itu berhubungan dengan people, teknologi, dan proses ya Pak. Iya. Proses itu berarti kita harus menyusun tata kelola. Tata kelola yang mengikuti standar yang berlaku Pak. Karena kalau di perkantoran itu kalau tidak ada tata kelolanya, tidak ada prosedurnya, people-nya mau ngikutin dasarnya apa Pak. Jadi tata kelola. Kemudian kedua, literasi berulang-ulang Pak. Oh tidak boleh lengah gitu, pokoknya diulang. Iya, dia ulang Pak. Zaman saya jadi Kapus Datin di BSN itu minimal sebulan sekali kami melakukan sosialisasi. Iya. Atau Artinya dilakukan oleh Pusdatinnya di setiap institusi ya. Pusdatin bekerja. Nah, kami mungkin minggu pertama ke deputi 1, minggu kedua deputi 3, terus gitu Pak. Hal yang sama tapi kita sampaikan berulang-ulang, itu passwordnya diganti. Misalnya kita tanya saja Pak, apakah Anda rajin mengganti password tiap 3 bulan? Apakah password Anda masih ulang tahun Anda? Nah, kalau dia menjawab iya, ya sebaiknya kita kasih tahu bahwa itu adalah satu kelemahan. Kalau di BSSN sekarang ini Pak, password email saya kalau 3 bulan nggak saya ganti, saya nggak bisa masuk ke email saya Pak. Oh di close gitu ya? Dipaksa ya? Dipaksa oleh sistem Pak. Jadi kalau ada disposisi dari atasan atau surat, saya jadinya nggak tahu Pak. Meskipun sebetulnya juga kita saya harus ngapalin password saya. Iya, kalau ganti-ganti itu kan pusing kan, Iya, kadang-kala. pusing kadang-kala. Apalagi nggak boleh ulang tahun saya gitu kan Pak. Tapi ya memang kadang-kadang seperti itu. Misalnya Pak Sadli punya rumah, coba nggak ada pintu gerbang di depan Pak, ya kan? Pintu gerbang itu kan salah satu upaya mengamankan. Tapi apa? Jadi Pak Sadli itu kemana-mana harus bawa kunci banyak kan Pak. Iya. Kunci gerbang, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar. Coba kalau kuncinya semua sama, nanti satu orang bisa menduplikasi, bisa masuk kemana-mana gitu loh Pak. Gitu. Jadi itu tipsnya ya, yang sederhana tapi penting gitu ya. Ya itu salah satu Pak. Jadi kita secara berulang-ulang melakukan literasi untuk awareness. Jangan biarin aja mereka bosen gitu. Tapi pada saat, kan gini Pak, grafiknya kan setelah sebulan akan lupa Pak. Ya kan? Nah pada saat grafiknya naik jadi turun, kita kasih lagi. Pokoknya lagi buka sistem komputer, jangan lupa di shutdown atau seperti logout. itu misalnya. Jangan tinggalkan. Ya. Sehingga dia masih terbuka gitu ya. Gitu. Banyak sekali sebenarnya yang. Atau kadang-kadang ini Pak, kita bikin email palsu Pak. Oh gitu? Ya. Kita sebar ke seluruh pegawai kita. Ini yang ngeklik berapa orang nih gitu. Ngeklik emailnya, terus ngeklik linknya berapa orang, nanti kita laporkan itu Pak, jadi laporan gitu loh Pak. Jadi simulasi seolah-olah ada penjahat masuk ke sistem email kita, tapi sebetulnya itu kita sendiri yang punya hajat gitu Pak. Iya. Jadi bayangkan misalnya kalau Pak Sadli tadi yang diklik benar-benar itu penjahat, rekening Bapak bisa hilang Pak gitu misalnya. Luar biasa sekali. Jadi memang hal-hal kecil harus Jadi kita mulai perhatikan. dari yang kecil Pak, ya Pak. Jadi itulah salah satu untuk mencegah kita diserang hacker ya, seperti itu. Dan kita selalu harus tidak perlu panik tapi waspada. Terus kalau untuk tim teknisnya, kita rajin melakukan simulasi Pak. Simulasi kalau terjadi serangan cyber itu seperti di gedung-gedung perkantoran simulasi kebakaran Pak. Itu harus rutin Pak. Di SNI 27001 itu diwajibkan ada simulasi. Jadi nanti kalau kita sering melakukan simulasi seolah-olah kena serangan cyber, begitu ada serangan cyber betulan kita tidak panik baru baca bukunya harus ngapain. Itu Jadi itu memang, nah itu tadi budaya seperti itu tuh, itu memang tidak mudah ya.
Itu yang begitu tuh Makanya memang itu BSSN yang memandu ya. Ya, seperti BSN itu ya. memandu, kami mencoba mendekati ke top level manajemen, Pak. Supaya itu menjadi political will, supaya itu menjadi budaya di kantor gitu loh, Pak. Kalau yang Pak Menterinya atau kepala badannya yang mewajibkan kan semuanya ikut, Pak. Iya. Tapi kalau saya misalnya dulu eselon 2 gitu, mungkin eselon 1-nya nggak ikut, saya nggak berani negur kan, Pak. Iya Gitu. betul. Jadi makanya keamanan cyber itu top down, bukan bottom up. Kalau bottom up ya mungkin jalan tapi tidak mulus jalannya, Pak. Terima kasih Pak. Ini menarik Sama-sama. sekali, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat para Amin, pemirsa amin mudah-mudahan. terkait dengan keamanan cyber ya, Siap. untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi sekali wabarakatuh. juga saya sudah diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.